Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, masih dalam pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 1. Materi kita pada kali ini masih dalam pelajaran ke-1 dengan tema kasih sayang. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama tentang kasih sayang. Submateri yang pertama adalah kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perilaku dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan akhlak terpuji, sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat maksum. Apa itu sifat maksum? Sifat maksum artinya terjaga dari perilaku buruk. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah bagi umatnya. Uswatun hasanah artinya suri teladan yang baik, dan kita harus meneladaninya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal juga seorang yang penyayang, baik kepada sesama maupun kepada alam sekitar. Selanjutnya berikut kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sikap kasih sayang. Yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Nabi Muhammad SAW juga menyayangi lingkungan. Misalnya, beliau melarang mematahkan tangkai pohon atau menebang batangnya dan penggundulan hutan, meski dalam kondisi perang sekalipun. Beliau juga melarang umatnya untuk mencemari lingkungan. Misalnya, beliau melarang seseorang buang air di bawah pohon. Nabi Muhammad SAW juga menyayangi binatang. Beliau menganjurkan umatnya, kita semua, untuk menyayangi binatang dan tidak menyakitinya. Jadi tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar ini banyak, ada lingkungan, pohon, segala macam, dan kita tidak boleh mencemarinya, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh menyakiti hewan, tidak boleh menyakiti, apalagi menyakiti manusia, itu tidak boleh. Selanjutnya, yang kedua, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang penyayang, baik kepada istri, sahabat, anak kecil, maupun musuh sekalipun. Dengan istrinya yang bernama Aisyah, beliau tidak pernah marah
meski pernah terjadi perselisihan antara beliau dengan istrinya yang bernama Aisyah. Itu dengan istrinya. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW juga sangat menyayangi anak kecil. Ketika melewati anak-anak kecil, Nabi mengucapkan salam dan membuka tangannya untuk apa? Untuk merangkul mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat menyayangi anak kecil. Lalu ketika pernah dikisahkan ketika Nabi sedang sujud dalam sholat, tiba-tiba cucunya yang bernama Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Lalu Nabi Muhammad SAW membiarkannya. Agar apa? Karena Nabi sayang kepada cucunya, tidak pernah marah kepada cucunya, sabar. Lalu Nabi Muhammad juga tidak pernah dendam kepada musuhnya. Beliau tidak pernah berdoa buruk bagi mereka. Beliau tetap berdoa yang baik bagi mereka. Suatu ketika pada perang Uhud diceritakan pernah gigi Nabi Muhammad SAW patah. Wajah beliau juga terluka. Para sahabat pun tak tega melihatnya. Lalu sahabat meminta Nabi untuk berdoa yang buruk. Namun Nabi Muhammad SAW menolaknya. Dan malah sebaliknya, Nabi malah mendoakan yang baik kepada mereka. Itulah sikap kasih sayang Nabi terhadap sesama. Yang pertama tadi tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lanjut masuk ke materi yang kedua, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat tersebut dijelaskan melalui Asmaul Husna miliknya. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Di antaranya, Asmaul Husna itu ada yang disebut Ar-Rahman dan juga ada yang disebut Ar-Rahim. Apa saja itu? Kita bahas yang pertama, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih terhadap semua makhluknya, manusia, tumbuhan, binatang sekalipun tanpa terkecuali, baik mereka taat maupun tidak taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengasihi makhluknya dengan memberikan rezeki kepada mereka. Tidak satu pun makhluk yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Yaitu dengan selalu mengerjakan perintahnya seperti sholat, puasa, berzakat, dan menjauhi larangannya. Seperti apa menjauhi larangannya? Seperti kita tidak bertengkar, tidak berkata kasar, dan lain sebagainya. Itu cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Selain Ar-Rahman, Allah juga memiliki Asmaul Husna Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Siapa yang tahu? Ya, betul. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman Allah Maha Pengasih. Yang kedua Ar-Rahim Allah Maha Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang terhadap makhluknya. Rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan kepada hambanya yang taat. Sekali lagi, rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan kepada hambanya yang taat. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman berbeda dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berbeda.
Kalau Ar-Rahman diberikan kepada seluruh umatnya. Ingat, Ar-Rahman diberikan kepada seluruh umatnya. Sedangkan Ar-Rahim hanya diberikan kepada hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Itulah bedanya Ar-Rahman dan dengan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa kana bil mu'minina rahima." Artinya apa? Artinya, dan dia yang memiliki sifat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Anak-anak yang soleh dan soleha, coba kita perhatikan gambar yang ada di layarnya. Pada gambar yang atas dan bawah ini terlihat yang atas ada 2 orang anak perempuan, yang satu sedang sakit, yang satu sedang menjenguknya. Lalu pada gambar yang bawah ada seorang anak laki-laki yang terjatuh lalu dibangunkan oleh temannya dan diobati. Gambar ini menunjukkan cerminan dari sikap kasih sayang. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya kita bersifat kasih sayang. Ketika ada yang sakit, kita harus menjenguknya. Ketika ada yang terjatuh, kita harus menolongnya. Lalu pada gambar yang berikutnya nih, ada seorang bapak-bapak yang sedang yang sakit setelah jatuh, kakinya diperban. Lalu ada anak laki-laki yang merangkulnya untuk membantu berjalan. Selanjutnya, kasih sayang dalam kehidupan. Coba kita lihat 3 gambar yang di bawah. Yang pertama, gambar tersebut adalah kasih sayang kepada diri sendiri. Jadi kalau kita sayang kepada diri kita sendiri, kita harus makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Itu menunjukkan bahwa kita sudah bersifat kasih sayang kepada diri kita sendiri. Lalu pada gambar yang kedua, kasih sayang kepada teman. Ketika ada yang sakit, ketika teman kita ada yang kena musibah, kita harus menjenguknya dan menghiburnya. Lalu pada gambar yang ketiga, ada seorang bapak-bapak dan anak perempuannya yang sedang menyirami tanaman. Gambar ini menunjukkan sifat kasih sayang kepada alam sekitar. Lalu selanjutnya, sikap kita setelah mempelajari sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan juga sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harusnya seperti apa? Coba kita lihat. Aku menyayangi keluargaku dan semua temanku. Dan juga membiasakan kasih sayang di mana saja berada. Jadi kita harus meneladani sifat atau akhlak dari Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, seperti biasa ada tugas yang harus dikerjakan 10 soal. Nanti hasilnya dikirim Japri ke Pak Rozi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita mengenai kasih sayang telah selesai kita bahas bersama. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat dan terus belajar untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.